everyone, my name is Mila. So today I'm going to show you around this house and look at how the works in this house. And yeah, if you guys are interested in house renovation, you better follow me. Oke, jadi aku bakal panggil Bapak Asar, CEO dari tukangku.co yang renov rumah ini. Oke, kita panggil ya. Pak Asar. Baik dong, Pak Asar apa kabar? Sini Pak, sini Pak. Fine, very good. Okay, so today I already here with Pak Asar, and Pak Asar bisa kenalin? Oke, aku adalah CEO dari www.tukangku.co. Yap. Nah, project ini adalah salah satu project yang kami buat mulai dari planning, desain, pengajuan material, kemudian anggaran biaya sampai dengan terwujud sampai dengan seperti ini. Cakep banget kan teman-teman? Oke, Yes. Pak Asar, karena kita udah di sini nih, aku pingin tahu dong cara pengerjaan rumah ini diawali dari sini, dari Siap, garasi. Aku jelasin buat Mbak Mila. Jadi Oke. awalnya Mbak Mila, klien kami ini suka banget sama otomotif. Mobilnya itu ada off-road, khusus Jeep. Kemudian dia punya Pajero sama ada satu mobil yang terbaru dari BMW seri 7. Iya. Nah, dia minta untuk pelebaran garasi. Awalnya kan dia cuma muat untuk 2 kendaraan. Nggak worth it dong. Iya. Nah, dia minta, oke, kita mau lebarin nih. Sar, gua pengen lebarin 3 kendaraan gua bisa muat. Nah, dengan data seperti itu kita olah, kita ubah dong, kita bongkar semua nih. Nah, supaya terlihat elegan, lantainya kita ganti. Lantai, you see the floor? Ya, Yes. beda banget kan? Yes. Okay, guys. So as you can see here, this is the interesting part. Oke. Jadi bisa dijelasin nggak Pak? Ini dari lantai ini, Yes. ini menarik banget nih guys. Yes, biasanya orang tuh kalau masang keramik itu kan nempel pakai, pengen nih kayak batu alam gitu, Iya. tapi dia belinya pakai keramik. We are not. We using like this. Look. Nih. So they build this floor Yes. by this stone, like small stone, like this. Jadi lantainya itu nggak langsung jadi ya Pak? Enggak. Jadi dipasang bener-bener Iya. satu-satu. Dan ini gitu. ada motifnya ada 3. Dia oke. bentuknya ketupat, ada yang tengah ini batunya batu apa namanya tuh ya, batu Garut ya, batu Garut, kemudian ada hitam, Iya. di tengah itu kombinasi putih. Jadi semua kita partnya satu-satu kita olah bener-bener. Jadi tukang yang kita pakai pun bener-bener spesialis buat pengerjaan koral sikat ini. The name is koral sikat. Oh, coral sikat. Yes, coral The name sikat. of this flooring is coral sikat, guys. Oke, jadi ini patternnya juga bisa dilihat black and white ya Pak ya? Yes. Oke. Supaya kombinasi polanya itu dia pemilik itu suka banget sama yang maskulin. Oh, Maskulin oke. itu dia lebih arah ke abu, coklat, Hitam, putih gitu. Yes. Oke, jadi ini ada touch a little bit of white itu karena biar terang aja ya Yes, Pak ya. Kalau yes. misalkan full black gitu, It's not good. iya. Karena kita harus mempertimbangkan secara visualisasi tetap menarik. Oke. Bukan hanya sekedar naro material bagus tapi tanpa visualisasi yang interest. Jadi nggak instagramable. Iya. Kan sekarang Instagramable harus banget ya. Bisa foto dong. Betul. Oke, flooring udah. Sekarang nih Pak, aku pingin tahu ini dong ceilingnya. Nah, Mbak Mila tadi Kayaknya, jalan tuh ke iya, sini kelihatan bagus gagah banget kan. Bener. Tahu nggak Mbak Mil? Ini kita desain itu ada perhitungan strukturnya Mbak Mil. Oke. Jadi nggak ujuk-ujuk langsung kita bikin dimensi seperti ini. Kalau ini dilempar kepada tukang besi biasa nggak bakalan seperti ini. Bos itu akan terjadi sesuatu yang berbahaya. Tahu kan kejadian banyak kanopi runtuh, Betul. gedung runtuh Yep. karena si owner itu berekspektasi dengan feelsnya dia, komunikasi sama direct sama tukang. Nggak ada proses engineering. Iya, betul. Di kami di tukangku itu kami proses engineering. Jadi sebelum diimplementasi data kita dapat, kita hitung nih datanya, kita kasih dengan engineering yang capability. Yep. Like this, if you want to make interior design, you using interior architect. Yes. If you want to make a building, you using architect. If you want to make a structure, we using civil engineer. Oh, So this is yeah. this is made from a civil engineer.
Yes. Terus yang kedua karena bentangannya lebar-lebar banget, jadi kita memang pakai kaca ini kan kita kasih kaca tempered. Yep. Mbak Mila biasa kan kalau mobil diinjek-injek kuat nih. Kuat. Mbak Mila bukan diinjek-injek, main layangan di atas bisa. Lu lari-lari main layangan gini. Nggak jebol. Nggak jebol. Garansi nggak jebol. Wow. Keren banget kan? Hebat banget. Yes. Dan itu didesain sendiri oleh Tukangku. Oke, Yes. keren. Mau masuk ke dalam nggak? Boleh? Ayo, let's go. Let's go. Pak, benar deh. Wah, ini menarik banget. Ini apa ini ya, Pak? Wah, Mbak Mila baru lihat kan kayak gini, model kayak gini. Iya. Nah ini adalah kita desain. Aku cerita dulu ya. Iya. Awal konsepnya ini adalah pemilik itu ingin ini kan area suka basah ya. Oh, Area oke. biasa karena basah, lembab, si kekuatan catnya itu berkurang. Nah kita diskusi sama pemilik ini gimana ya supaya dapat cahayanya dapat, udaranya dapat, tapi secara lifetime cat gua itu tetap awet. Iya. Nah, that's it, we make solution. Jadi udah gini aja kita bikin solusi Pak. Biaya nggak terlalu mahal, ya kita bikin namanya roster dinding. Tapi tipe roster kan macem-macem nih. Beda-beda ya, Yes. betul. Jadi kita pakai karena fungsinya ini hanya sekedar udara, tapi kita menghindari yang namanya air yang masuk ke dalam. Jadi kita pakai tipe roster yang air tidak bisa masuk ke dalam, tapi udara bisa bergerak. So this is the solution. The color is kita bikin warnanya beda. Ini warna putih, ini warna Great. abu ya grey supaya ada interaksi. Karena ini memang kita mau kasih fokus untuk bidang sebelah kiri ini kita mau fokus pada area roster ini. iya. Makanya why the color is different with the white This one. Yes. Okay, so when people coming, they will look at Yes. over on this Absolutely. side. Ah, okay, I see. Mbak Mila kesini lihat ini dulu Iya, kan. langsung kelihatan gitu. Ah. Karena ya emang ada pola yang berbeda dan warnanya juga beda gitu. Yes. Mbak Mila naik ke sini ada ngelihat sesuatu yang beda lagi nggak? Coba kita tebak-tebakan nih. Waktu kesini ada sesuatu yang beda nggak pas mau naik ke sini? Oh, aku Ah. di situ sih Pak ada ngeliat kayak apa sih tuh di situ di bawah Oke, tangga. let's go. Oke. Kita masuk dalam yuk. Oke, jadi karena tadi aku udah keliling-keliling sedikit, nah ini ada satu part yang menarik di sini yaitu hidden small library. Oke Pak, bisa dijelaskan Oke. nggak? Jadi Mbak Mila, kita kalau kesini nih, ini kayak hidden place ya. Yep. Awalnya ini pemilik nggak aware, Oh. tapi kami aware. Yep. Sebagai klien kami, kita harus treatment dong dia. Betul. Kami cerita bahwa ini ruangan unuseful. Jadi ruang mati, ruang yang jelek secara Iya, betul. fungsi karena kan nggak ada activity di sininya. Nah, untuk solusinya itu adalah kita memanfaatkan ruangan ini menjadi berfungsi itu. Jadi kita bikin ambalan seperti ini. Ini fungsinya adalah untuk rak-rak buku. So you guys can put books over here gitu. Jadi Yes. kayak bermanfaat gitu, multifungsi. Yes, supaya menarik, nggak boring. Betul. Kita bikin drop ceiling seperti ini, ada hidden lamp like this one. Oh, ada lampunya juga. Jadi kalau malam kesini, jadi kayak suasana kita mau di sini meditasi juga bisa. Iya benar. Jadi kayak apa nggak gelap juga Iya. enggak gitu kan. Apalagi ini khusus buat ruang baca. Betul. Jadi kayak emang harus ada penerangan. Betul, that's it. Keren. Oke. Terus kita kemana lagi nih Pak? Aku ada yang seru lagi nih. Di daerah living ini kan area Living room. living or room. Sini guest tempat room? sofa, di sini nanti ada TV, TV yep. gede itu yang berapa ya? 50 in, 50 lebar 150 cm kalau nggak salah ya. Kemudian pengen sesuatu yang menarik nih, kita bikin minibar di sini, Pak. Ini yes. Ini sangat efisien banget tablenya karena ini bisa diginiin dan bisa diapain lagi Pak? Tada. Bisa diangkat. Dan tahu nggak, Mbak? Yap, apa tuh Pak? Ini kalau anak-anak mau duduk di sini safety, no problem. Oh, jadi ininya kuat juga nih guys tuh. 65 ini 65 mampu menahan. Bebannya 65 kg per meter. Anak Oke. kecil ya, kalau Mbak Mila jangan. Tapi kan aku kayak kecil juga Ah Pak. gitu ya. Nah, Oke. ketika di sini kita berinteraksi, pengen ada langsung touchable sama pantry. Ini Kitchen ya? ini kitchen, ini bisa di
digeser-geser. Iya. Ini dua arah, bisa kita geser. Oke, keren. Jadi nggak perlu repot-repot ke belakang guys Nggak perlu. untuk ambil makanan. Jadi langsung aja. Terus kalau lagi mau ya ngopi-ngopi aja, jadinya duduk aja di sini ya Pak, Ya, benar kan? yes. Jadi biar ini juga menarik, di dalam ini kita bikin lighting warna-warni. Oh iya. Ya, ini bisa berubah-berubah warnanya. Ada ini kan yang warna-warni klip-klip nih. Yep. Di sini ada 4 warna. Mas Taufik bisa dirubah posisinya nggak? Ini warna. Ada yang Dan ini bisa dan custom gradasinya nih, juga gradasi ya, Pak? Ini custom ya? Custom. Oke. Gradasinya itu pelan ya. Ini warna single ya. Ada nanti lama-lama dia akan berubah warnanya. oke. Interest kan? Menarik. Keren. Kemudian aku mau bikin lagi satu nih, ada lampu yang di atas ini. Lucu juga nih Mbak. Karena lampunya itu bisa ada 4 colors. Satu matiin, 2 matiin, 3, 4. Oh, jadi fleksibel ya Pak. Yes. Misalkan mau yang Suasana terang hati. Iya, bener. Hati lu lagi gembira, yang terang yang gitu terang. kan. Hati Kalau lu mau lagi sedih, sendu, kuning. Yellow tone. Kalau mau sedikit hip hop, going to kitchen. langsung yang warna-warni gitu. Oke, Yes, keren, that's keren. it. Jadinya. Terus kemana lagi kita Pak? Oke, sekarang aku bawa ke kamar tidur. Tidur, yep. Nah, di sini nih guys, oke. Pertama-tama pas dilihat langsung ini lantainya udah diubah sama Bapak Asar. Jadi Lantainya ini kita menggunakan material vinil, Mbak. Vinil. Jadi pekerjaannya cepet, terus elegan hasilnya. Kenapa Iya, kami betul. nggak menggunakan parket? Karena parket itu kelihatannya bagus, cuman secara lifetime dia nggak bagus. Karena Oke. begitu dia kena air, kena rayap udah game over. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Rest in peace. Iya, benar. Tapi kalau pakai vinil, Vinil, diserbu sama pasukan rayap pun no problem. No problem, Iya, iya. itu nggak ada masalah. Giginya rayap yang rontok. iya benar. Nah, Jadi kemudian oke. ada Sebelah satu sini. ruangan, di sini kan ini ada ruangan struktur ya Mbak Mila. Di Yep. sini kosong banget, jadi kami advice sama pemilik, Pak, ini kita bikin lemari custom aja. Ini Yep. adalah lemari custom. Kita buka lemari custom dan ini sistem masukin ininya. Mila dorong coba. Bunyi nggak? Dorong aja. Oh, jadi kayak langsung slow motion gitu guys kalau di Biasanya kan kalau marah-marah nih, gedebrek gitu kan, ya benar. Mbak Mila lagi marah-marah sama pacarnya. Dia dorong pintu Nggak aja. bisa, Nggak gitu. bisa, nggak bakalan gitu. rusak. Nggak boleh marah-marah guys. Nggak boleh Gitu. marah-marah. Oke, jadi ini sebenarnya tadinya tuh ruangan kosong, tapi disolusin Yes. sama Bapak untuk dijadikan Lemari lemari. custom. Ya, jadi Bapak Asar juga bisa nge-custom lemari ini. Yes, kita main di furniture juga, Betul. interior furniture jadinya. Lampu juga kita ganti semua nih. Awalnya kan dia pakai downlight, kita ganti jadi LED. Jadi lebih elegan banget. Square. Oh iya bisa saya lihat. Yes. Iya. Lucu Jadi udah banget. diganti ya? Jadi Oke, great. Lebih elegan, lebih mewah. Iya. Dan lebih kekinian juga. Yes, nanti kita ganti nih ruangan, mau kita udah chat ternyata minta di upgrade jadi wallpaper. Oh, oke. Jadi kita ganti sama wallpaper. Jadi bisa pemasangan wallpaper juga ya, Yes, Bapak? absolutely. Oke. Namanya kita- Palu Gada, Mbak. Palu apa? Palu Gada. Palu Gada. Yes. Oh. Tahu nggak panjangannya? Kurang tahu tuh. Aduh, Mbak Mila telat lahir. Palu Gada itu adalah apa lu mau gua ada. jadi Mbak Mila butuh Oke. Mbak Mila butuh tukang furniture, go tuh Ada. tukangku. Butuh Mau tukang desain interior? desainer, ada. Ada, bisa. Yang nggak ada cuman tukang kawin, nggak bisa. Lu nggak bisa. Oke, iya. Nah, kalau bangunan Itu bisa. harus ke KUA gitu Yes, ya. itu ke KUA. Oke, Pak. Kita next Kita to the next next ruangan. room. Oke. Wih, Pak. Di sini ada semi outdoor juga loh. Keren deh. Aku ngerasa di sini kayak apa ya? Panas tapi adem gitu. Dan aku kayak ngerasa ini kan karena ininya batu alam jadi kayak ya udah aku ngerasa kayak lagi di luar gitu. Dan ini enak banget sih untuk ngilangin penat ya Pak ya. Dan paling menariknya kenapa bisa adem tuh Pak? Nah, konsep di sini adalah memang kita tujukan untuk area outdoor. Jadi pemilik itu pengen kalau gua di luar, Betul. gua merasa gua di alam. Di
dia suka berpetualang, dia suka off-roadnya itu kan dia suka berpetualang. Tapi begitu di luar kan ada sunbreed ya, dapat panas, terus matanya itu dapat batu-batu di gunung. Nah di dua dinding ini kita implementasikan batu alam yang berbeda. Sisi ini kita menggunakan batu andesit hitam, kemudian yang sisi sana itu kita menggunakan batu palimanan. Nah itu kan beda dua gunung sendiri nih kalau kita naik itu kan coklat itu identik sama tanah, hitam identik sama bukit-bukit. Betul. Yang kedua adalah kita dapat sunbreednya. Jadi gue duduk nih, kalau dia suka, pemilik juga suka jalan-jalan ke pantai. Jadi kalau di pantai kan suka berjemur ya. Iya. Tapi kalau di rumah pengen jemur, ada hujan lari dong. Nah, untuk mengantisipasi itu begitu dia pengen di sini duduk santai berjemur, kita bikin atap dengan kaca. Kacanya pun juga dari bahan temper. Jadi kalau kita mau main layangan di atas, is okay, no problem. Iya, no problem. Nah, gitu. yang selanjutnya adalah bagaimana kombinasikan, ini kan kaku semua ya. Ini kaku, roknya juga kaku, kaca juga kaku, supaya unsur feminimnya tetap dapat. Kita kombinasi dinding ini, ada dindingnya di atas ini Mbak Mila, sama taman hijau gantung. Oh, ini yang ngebuat di Yes, sini ada gitu ya Pak? sirkulasi udaranya. Ada. Jadi udara kebuang ke atas, kemudian oksigen dari tanaman itu kan tetap mengeluarkan oksigen kalau siang hari. Jadi benar-benar kerasa ademnya, nggak ngeblok. Rumah orang tipikal orang Indonesia kan suka bikin ngeblok tuh, full kiri, full kanan, mentok kiri, mentok kanan, lama-lama di panas sendiri. Di rumah buka baju, ya kan. Kalau six pack nggak masalah, kalau buncit, ya ampun, ada tamu ntar dulu mah, kan nggak seru. Tapi di sini klien kami itu merasa bahwa di outdoornya itu dia dapat semua, sirkulasinya dapat, terus untuk nuansa alamnya juga dapat, ya betul. Kayak gitu. Kemudian yang kedua untuk material lantainya itu supaya feels rocks-nya dapat, kita menggunakan dari bahan roman yang model yang khusus outdoor yang patternnya kayak batu ya? Ya, seperti batu. Jadi memang supaya ketemu roknya laki-lakinya itu ketemu. Nah, terus kita nggak semua ngeblok nih, karena kita butuh resapan air. Bangunan harus tetap sehat dong. Indonesia adalah negara tropis. Betul. Kita harus bersahabat sama dua musim panas dan musim hujan. Kita harus adopt. Kalau kita nggak adopt, kita ngelawan alam, matilah kita. Kata Naga Bonar, matilah kau. Nah, untuk mengantisipasi itu, aku bikin paving, Mbak. Pavingnya ini model 3 dimensi, paving block. Jadi dia bisa menyerap air yang turun, nggak langsung distribusi ke saluran air, tapi dia masuk ke dalam tanah. Jadi flooring di sini juga ada benefitnya guys. Selain memperbagus ruangan, ini juga bisa menyerap air lebih dalam. Yes. Kemudian aku mau cerita nih Mbak. Ini kan sistem drainasenya itu kita beda banget nih. Aku pakai yang Mbak Mila pasti baru nemu nih di Indonesia. Pada umumnya kan orang tuh pakai sistemnya tuh toran air. Kalau ini dia nggak pakai toran air, dia pakainya ground tank. Apa bedanya tuh toran air sama ground tank? Kalau toran air kan posisinya di atas. Dia di atas. Kalau ini dia di bawah. Dia di dalam tanah. Jadi Bapak taruh ground tanknya itu di bawah? Di dalam tanah ini ada ground tank. Ini kita bisa angkat di dalam tanah. Nah, untuk daya semburnya kita pakai mesin Grundfos yang 4 tak. 4 tak itu Mbak Mila kalau nyemprot dari sini bisa sampai dengan 10 meter tembus airnya. Jadi bisa sampai keluar komplek. Sampai. Jadi kalau Mbak Mila lagi ada yang lagi malas nih sama laki-laki, semprot aja dari sini ya. Atau kalau lagi demo pakai itu aja udah ya. Ini kenceng banget. Nah, untuk mengantisipasinya itu karena ini mesinnya seperti ini Mbak. Bisa dilihat. Nggak berisik ya. Ini halus banget. Dia halus banget. Iya, benar-benar. Ini saya jalanin coba ya. Ini untuk air di atas kita agak geser Mbak. Ini mesinnya halus banget kan. Ini halus banget mesinnya. Untuk mengantisipasi daya semburnya terlalu kuat, kita ganti instalasinya semua dengan pipa PPR. Garansinya 50 tahun, nggak bocor. Gua keburu mati Mbak Mil. Lebih tua pipa ya Pak ya.
Oke, tapi apa beda sih Pak pipa biasa sama pipa Beda. PPR ini? PPR ini garansinya sistem perekatnya itu pakai pemanas. Jadi ada alatnya dipanasin terus dijepit. Nah kalau orang tato, tukang tato tahu nih, ini barang bagus banget. Kenapa Dia tuh? panasin, lu panasin aja sini langsung keluar ke langsung bentuk. ya? Iya. Kalau Kalau pipa ininya. biasa dia cuma pakai pipa lem. Heeh. Jadi daya rekatnya itu terbatas. Kalau dia dengan kombinasi mesin ini jangan. Pasti jebol semuanya. Iya, Dijebol. Ini kuat banget semburan ini. Air udah netes nih ke bawah. Jadi di sini kita nggak usah nyiram. Nggak usah semprot gini. Oh, menarik nih guys. Jadi ini bisa langsung ke Yes. atas juga. Yes. Dan di atas itu sebenarnya ada tanaman untuk ada touch of greennya juga ya Yes. Pak ya. Dan Ah. nggak usah capek-capek nyiram. Jadi Sini aja. langsung aja nyalain dari sini, terus udah bisa ke atas. Oh, keren Keren kan? Dan ini Bapak sendiri juga ya, Yes. tukang Ku.co yang ngedesain ini Yes. juga. Semuanya. Keren. Karena kita harus tahu maintenance-nya. Kita bikin, kita harus tahu nih maintenance-nya gimana. Betul, jadi nggak sembarang bikin aja Iya. guys gitu. Kalau Iya. misalkan bikin sesuatu harus lihat juga jangka Yes. panjangnya. That's it. Keren. Oke guys, jadi seperti yang tukang Ku.co sudah bilang, kalau highlight of this house is in this room. Karena pemilik rumah pun bisa merasakan nuansa alam dari dinding batu alam ini dan ademnya dari dinding roster ini. Oke, dan yang menarik adalah grotengnya ini ditaruh di dalam tanah agar ruangan ini terlihat lebih rapi. Jadi, good job tukang Ku.co. Oke, sekarang kita next ke atas. Oke, nextnya kita akan ke lantai 2 yang terdapat 3 kamar. Oke, kita lihat. Oke, sudah bersama Bapak Asar lagi. Oke, jadi Gimana? yang unik untuk lantai 2 ini apa tuh Pak? Nah, kalau lantai 2 ini sebenarnya ada 3 kamar. Awalnya itu daerah, aku cerita nah Iya, yang betul. ini itu area awalnya ini adalah kamar tidur. Ini juga kamar tidur. Iya, betul. Dilala setelah komunikasi panjang, ternyata pemilik mau ada satu ruangan kerja di area rumah ini. Oke, jadi ada perubahan Yes. sedikit ya Pak? Yes, jadi kita dinding ini kita jebol. Jadi awalnya pintu ini sebenarnya ada di sini, Pak. Nah, kita relokasi ke sini, kemudian ayo masuk sini aja yuk. Yuk, boleh. Oke, jadi ini ruangan pertama di lantai 2 dan ini adalah ruangan kerja. Iya, ini ruang kerja. Jadi Yap. pintunya dulu jendelanya sebelah sana. Kita geser ke sini supaya fungsinya adalah ketika pemilik lagi bekerja sini dia mau dapat suasana alam, ke sini dia tetap dapat. Jadi dia bekerja itu nggak boring. Iya. Kalau kita bekerja suasana ngeblok, nggak ada pemandangan, nggak ada sirkulasi udara itu kan kreativitas kita itu mentok. Iya, betul. Nah, terus yang kedua, ayo aku tunjukin. Oke. Ada lagi satu kamarnya, ini jadi kamar tidur. Ini jadi kamar tidur. Oke. Ini maaf ya banyak masih tukang Iya, mandi nggak apa-apa, Pak. kerja. Nah, ini adalah area kamar tidur. Awalnya kamar tidur ini kecil, Mbak. Ini di sini ini adalah batasnya. Batas dari Kamar ini, temboknya. tembok ini. Nah, pada awal itu sebenarnya konsepnya itu adalah dinding ini nggak ada. Kita hilangin. Begitu kita proses kerja ternyata ini adalah dinding struktur. Oh, jadi nggak bisa langsung di Bisa. Iya, Jadi kita harus tetap pertahankan supaya bangunan ini, ruangan ini tetap kelihatan bagus, fungsional. Kita tetap pertahankan struktur, tapi di belakang struktur ini kita buatkan lemari built-in, lagi. custom lagi. Sama nih, ini juga kita buka. Marilah kau dorong coba. Oke, Dorong sama kencang kayak aja. tadi. Yes. Tuh, smooth banget guys. Jadi nggak yang jebret gitu. Jadi kalau lagi marah-marah, Iya, ini aja. nggak langsung ini. Terus ada lagi yang menarik Oke. nih. Sama kayak ruangan sebelah itu kan dia pakai jendela, Jendela. tapi jendelanya itu tidak bisa diakses. Kalau diakses itu langsung terjun. Iya. Nggak ada lantainya guys di sebelah. Nah, kalau ini ada dulu ada ruangan dak beton. Oke. Kita propose sama owner itu, ini kita harus fungsiin, Pak. Karena kalau kita fungsiin sayang, hanya sekedar visual aja. Kalau ini bisa kita pakai sebagai area santai luar. Ayo
Sini Bu. Ini See, they always give the solution. yes, kita buka. Ini jendelanya awalnya nggak bisa kebuka, kita ganti. Jadi fungsinya adalah jendela plus pintu. Ini bisa kita buka ini. Oh, Jendela oke. plus- Iya, betul. Ini Oke, jadi sengaja jendelanya itu di custom lebih besar agar bisa akses keluar gitu. Jadi jendela plus pintu. Nah, ini kita di sini dia dapat suasananya kita outdoor. Nah, ini kenapa kita bikin tadi bersambung lagi, kenapa kita bikin materialnya dari kaca. Nah, ketika orang duduk di sini, pemandangan ke bawah itu masih bisa bagus. terlihat. Tetap kelihatan. Betul. Lantainya juga kita bikin rock, ada batu alam tetap kelihatan, Mbak. Nah, di sini kalau view langsungnya itu dia ketemu sama dinding roster ini dan tanaman merambat itu. Oke. That's it. Iya, That's it. keren. That's it. Dan kalau Konsep. misalkan kita lagi santai-santai di sini terus ada Gojek di bawah, jadi langsung aja Yes. kan tahu, Pak. Ini awalnya adalah ruang mati, no Iya. function. Tapi kita kasih advice sama pemilik bahwa ini bisa kita fungsiin loh Pak, dengan biaya yang nggak terlalu besar. Betul. Jadi di Tukangku itu memang kami selalu budayakan tim-tim proyek kami untuk selalu memberikan ide-ide solusi. Diterima nggak diterima is no problem, but at least we give them solution. Yep. Yes. Solusi dari fungsi dari Balkon. betul balkonnya dan juga solusi dari budgetnya Yes. gitu. Jadi kalian nggak perlu khawatir kalau misalkan aduh kekurangan budget. No worries, ada We make solution. tukangku.co. Selalu Always ada solution. Oh, Yes. keren. Lihat ini Palu Gada. Tahu nggak kepanjangannya, Mbak? Bapak udah kasih tahu. Oh, udah tadi ya. Iya, udah Tapi tahu saya ya. lupa. Palu Gada. Apa lu mau gua ada. Yes. Nice. Bukan berarti apa lu mau gua ada kita comberan enggak. Karena semua yang bekerja itu sesuai dengan spesifikasinya. Betul. Jadi Tukang dimaksud dari Palu yes. Gada ini sendiri adalah semua ada untuk desain rumah. Terus Yes. apa lagi, Pak? Semua jenis pekerjaan rumah itu ada semua, tapi dikerjakan oleh tim-tim yang profesional. Profesional dan ingat satu lagi, kami bergaransi, Mbak. Tidak semua tukang yang ada di Indonesia Yep. berani memberikan garansi. Di Tukangku kami memberikan garansi, jaminan bahwa kami bertanggung jawab. Tukang yang berani memberikan garansi itulah tukang yang benar-benar tukang, karena dia tahu bahwa I have to give the best. Yep. Karena tanpa the best work, best material itu bisa dikomplain. Kalau kami berani, karena kami berani dikomplain. That's it. Betul. Kita lihat depan yuk. Yep, let's go. Next room. Mira, sekarang aku tunjukin kamar tidur utama. Yep, now we're going to the next room and this is the biggest one, right? Yes, this is the luxury series room. Ini adalah kamar tidur utama dan semua material yang ada di sini interior ini kami custom. Kami desain. Mau lihat desainnya? Boleh, Pak. Aku liatin desainnya ya. Nih, lihat Oke, desainnya. jadi kamar ini pun di custom oleh tukangku.co. Ya. Dan sekarang kita bisa Desainnya lihat nih. Oh, keren kan? Oh, oke. Ini untuk ini nanti nih, ini tempat tidur Ini ini di sini nih. Jadi sebelum kita bekerja udah ada platform bentuknya seperti apa. Ini sama nih, ini yang di aplikasi nanti di sini tempat tidurnya ini ukuran 160 kali 6 kali 200 sama seperti ini ada di sini. Kemudian ini wardrobe nih, Mbak Mila bisa lihat wardrobe-nya. Di sini ada Nanti kaca. ada full kaca gitu ya, full mirror. Ukurannya 2,5 meter nanti selevel sama kusen jendela ini. And it's also tukangku.co juga. Yes. Oh, We design and we make it nice. with garansi. Nah, ini ada meja side table di sini. Nah, ini kita lagi bikin bobok. Ini sebenarnya dadakan. Jadi kita bikin furniture ini sebenarnya owner udah ke Informa, udah mau beli barang. Tapi kalau kita beli barang yang ada kan udah jadi. Jadi kita nggak bisa mau ngapain nggak bisa. Iya. Nah, kita kasih advice bahwa harga kami pun bisa bersaing sama toko sebelah. Tapi Makanya- sesuai Yes, keinginan that's it. klien. Tiba-tiba udah datang, tiba-tiba udah langsung kita bisa, karena tim yang ngerjakan juga khusus elektrikal. Jadi one shop. Kalian ke Tukangku adalah satu toko, cuman toko kami adalah toko bangunan yang menyediakan jasa aplikasi. Betul, keren
banget nih tukangku.co. Semuanya bisa apa Pak? Palu Gada. Kalau mau gue ada. Oke, nih di sisi ini Pak saya ngelihat ada jendela gede banget dan ada balkon juga guys. Boleh diceritain gak sih Pak ini custom juga atau emang Udah jadi. Jadi aku udah ceritain jadi, nih. oke. Sebenarnya ini tempat ini, ayo keluar sini Mbak. Ini adalah tempat yang bermasalah. Oh, kenapa tuh Pak? Ini adalah sumber bocor. Jadi waktu pemilik itu udah berganti-ganti tukang sampai berapa kali bocor-bocor terus. Dia nggak tahu solusi seperti apa. Sampai bertemu sama tim tukangku, kita kasih advice bahwa ternyata memang sistem instalasi drainasenya bermasalah. Tukang sebelumnya nggak pernah menjelaskan apa sumber masalahnya. Tukang sebelumnya hanya mengerjakan, dia tahu ada bocor, asumsi dia dikerjain, tapi tidak mencari sumber masalahnya. Di kami kita cari dulu, sebelum bekerja kita cari dulu sumber masalahnya. Aku tunjukin. Oke. Jadi ternyata sumber masalahnya itu ada di drainase sini. Oh, ini kenapa tuh Pak? Ya, mengapa kami buat miring seperti ini? Kita tutup blok di sini karena dulu di langsung bypass di sinilah sumber masalahnya. Jadi kita tutup ada aliran air. Begitu dia menggenang, ya lama-lama kan namanya air menggenang bukan kolam, kekuatannya itu pasti berkurang. Inilah solusi yang kita berikan. Oke. Jadi di sini hawanya tuh. iya betul. Apa adem juga kan Pak. Terus ini juga kalau misalkan hujan ya no worries. Karena udah ada solusi dari tukangku.co dikasih pembuangan air. Ini juga kita bikin baru nih sebenarnya nih Mbak, yang ini kaca yang biasa di bank-bank pakai one way, kita pakai juga nih. Yang lain gak ada yang berani pakai, kita berani aplikasi. Betul. Kalau misalkan kalian bisa lihat guys di sini, ini juga custom by tukangku.co ya Pak ya. Yes. Kalau misalkan dilihat dari tetangga sebelah itu nggak menyediakan ceiling ini ya Pak. Nggak ada yang berani Mbak. Betul. Ya, Oke. Spesial. Kalau kami kan one shop building. Apa lu mau gua ada. Betul. Balik lagi ke baju bapak kan. Kalau nggak ada, kalau nggak mau, wah ada. Oke, keren. Oke. Sekarang tunjukin Mbak Mila landscaping ya. Karena udah ngelihat nih bangunan dari lantai 1 ke lantai 2. Kami bisa tukang bangunan juga, tukang kebun juga kok. Oh iya, tadi di sisi sebelah ada garden juga. Oke, kita lihat. Yuk, boleh. Oke guys, jadi sekarang kita udah di taman samping dan ini outdoor dari rumah ini. Di sini kita bisa santai-santai, terus juga emang enak banget sih bisa ngelihat keluar komplek juga. Nah ini bisa diceritain nggak Pak, ide dari ada taman di samping ini tuh gimana? Jadi sebenarnya ini adalah bangunan yang tidak pernah dimanfaatkan, ruangan yang tidak pernah dimanfaatkan oleh pemilik. Dia cuma memanfaatkan itu secara visual, pemandangan. Jadi kalau dia dari depan, dia cuma nikmati pemandangannya doang. Nggak pernah ada ngasih ide bagaimana kita menikmati berada di posisi situ. Makanya kita kasih ide sama pemilik bahwa ini bisa jadi mini garden Pak. Jadi caranya gimana Sar? Bisa nggak tukangku kasih dulu? Bisa banget Pak. Jadi kita murah banget, kita cuma beli satu set ya. Ini ada kursi sama meja. Kursinya ini juga materialnya unik karena memang desain sama Abodai arsitek, karena memang itu arsitek kelas dunia ya, salah satu arsitek terbaik di Indonesia. Kita memakai kursinya dia. Kemudian ini mejanya kita khusus untuk outdoor. Jadi 3 item ini, kursi sama meja ini memang disiapkan untuk outdoor. Panas hujan dia nggak berpengaruh. Kalau di sini kursi kayu udah game over deh. Nah jadi kita cuma pakai ini, kemudian ada beberapa kita touch kayak beberapa pohon, bebatuan, kita touch jadinya kayak gitu Mbak. Jadi masih ada nuansa alamnya juga guys. Jadi ini masih selaras sama yang semi outdoor di dalam gitu. Jadi kita bisa santai-santai di sini sambil nungguin Gojek. Aku mau lihat ini tuh yuk. Apa tuh Pak? Bangunan ininya, sampingnya, material. Oh masih ada lagi. Ayo let's go guys.
Oke, ini ada part yang beda lagi ya Pak ya dari yang lain ya Pak. Betul. Nah ini adalah memang kita bikin apa namanya, ini kan bangunan ini kan mau di low maintenance, low maintenance tapi tetap kelihatan keren, Iya. kokoh. Key-nya di situ. Pemilik cuman gue pengen ini low maintenance, catnya udah nggak lotok-lotok lagi, nggak ngeletek-letek lagi, nggak ada yang hitam-hitam jamuran lagi, tapi tetap maskulin. Gimana? Masih keren, Yes. Iya terlihat rapih lah. Betul. Nah, solusinya adalah kita kolom ini kita cover dengan batu palimanan ukuran 40 kali 20, finishing coating daerah sini sampai atas tuh Mbak. Kita tutup tuh sampai dengan area samping. Oke. Yang ini area samping. Oh Kalau iya. kelihatan dari jalan Iya, dia iya. masih kelihatan kekar banget. Bener. Dan masih menyatu banget sih sama gardennya ya, kayak. Garden juga kita konsep. Yang bikin garden itu bukan tukang bangunan, bukan, tukang kebun. Oh iya. Tukang kebun. Iya, jelas tukang kebun ya karena ini garden kan. Tukang Oke, kebun. iya Nah, sih, bisa dari kelihatan. sisi lighting juga, untuk kita kan bukan hanya aktivitasnya siang hari, tapi malam hari di sini kita konsep. Jadi tiap pohon ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kita menggunakan lampu spot. Oh, Jadi kalau malam itu iya, kelihatan betul. dramatis banget karena bayangan-bayangan pohon kelihatan di center ke pohon. Kita ada nuansa apa, kayak ada sesuatu yang menarik, sculpture gitu. Benar. Shadow sculpture. Yap, jadi setiap pohon yang ada di sini guys itu terdapat lampu ya Yes, Pak. lampu. Jadi di full of lightning gitu. Jadi biar nanti pas malam terlihat cantik gitu pohonnya dan masih terlihat rumahnya juga keren gitu. Yes, that's it. Dan itu masih dikerjakan oleh tukangku.co. Kalau nggak ada. Palu Gada, remember? Palu Gada, Palu mau gua ada. Oke. Mbak Mila, ada satu lagi yang gua lupa nih. Apa tuh, Pak? Mau tunjukin Apa? karena pemilik itu ternyata cinta banget sama anggrek. Jadi dia sempet diskusi sama kami, Sar, gue tuh mau anggrek, gue suka sama tanaman anggrek. Tapi gimana ya cara gue nanemnya, sementara kita nggak punya wadah. Betul. Saya nggak punya pot-pot segala macem. Coba deh di tukangku itu kasih ide. Nah, kami seharian tuh Iya. kami berdiskusi sama tim, kita diskusi keadaan lapangan itu, bahwa di taman itu ada 5 pohon, 1 pohon mangga, 1 pohon kamboja, terus ada 3 pohon besar. Gimana nih kita bisa dapat visualisasinya, dapat. Maka ketemulah besoknya itu seperti ini. Ide. Oh, idenya. Kalau Jadi anggrek bisa ditaruh di pohon. Supaya dia kelihatannya rame, nggak sendiri, ada temennya. Kita pakai pohon ini, pohon dipercantik tanduk. oleh anggrek ini guys. Ini ada pohon tanduk. Oh, ini dan pohon tanduk, oke. yeah, jumlahnya juga kita bikin ganjil, bukan 4. Kenapa tuh, Pak? Kita bikin 3. Visualisasi 3 dan 4 itu beda. Wow. 1, 2, 3, 4 beda. Kita menggunakan 4, 3 ini karena 3 sisi yang kita mau spot, dan kelihatan si pohonnya sendiri itu tidak terdistorsi tapi menyatu sama anggreknya itu. Jadi nggak ada yang merasa dominan, tapi semua saling melengkapi. Jadi untuk touchable-nya bawahnya supaya si anggreknya seolah-olah ada disokong dari bawah. Anggrek itu kan indah, beauty ya. Ada bangunan kecil, tanaman kecil yang berwarna-warni di bawahnya, itu untuk filosofi supportnya. That's it. Jadi punya cerita, cerita Mbak. Dan punya ciri khas Ada juga. konsep. Iya betul. Bukan Jadi hanya sekedar taro doang. iya, jadi di tukangku.co ini bukan sekedar bangun aja gitu. Jadi semua visual, desain, terus keamanan, maintenance itu semua Yes, dipikirkan. betul. Oke, keren Termasuk banget budget. tukangku.co. Dan termasuk budget dan solusi-solusinya gitu. Itu udah paling crucial banget ya Pak ya, paling penting Betul. gitu untuk pembangunan Bangunan rumah. bagus, budgetnya nggak cukup, ngapain? Iya. Budget ada, bangunnya jelek, untuk apa? Mm-mm, Yang paling bagus adalah bangunan bagus, budget dapat. Yep. Solusinya adalah tukangku.co tukangku. selalu ada solusi Yes. gitu. Balik lagi ke Palu Gada. Oke deh. So yeah, that is for today. Thank you Bapak Asar Thank you very much. for having me. Okay guys, so that is for today, and I hope you guys enjoy for this video and get inspired. And if you guys are interested of house renovation, you can check them out in here.
Okay, so yeah, bye everyone. I'll see you next time.